Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami memilih produk inovasi tote bag multisaku yang kami beri nama Lasien. Fokusnya menggunakan bahasa puitis untuk menjual bahwa kerapian di dalam tas adalah bagian dari keindahan gaya hidup. Konsep logonya minimalis Skandinavia atau Japandi, Jepang Skandinavia, bersih dan clean, menggunakan font serif tipis atau sans serif yang sangat elegan. Ikonnya bisa berupa sebuah garis tunggal yang melengkung atau berlipat, menyeratkan bentuk lipatan saku yang elegan. Warnanya ada gold, pastel, hijau sage. Inovasi kami untuk menjembatani kebutuhan agar kecepatan akses tanpa mengorbankan penampilan. Mengapa kami memilih produk inovasi tote bag multisaku? Karena kami menemukan banyak kendala bagi mereka yang produktif. Mahasiswa misalnya, ketika semua barang tercampur dalam satu ruang besar, efisiensi waktu pun terbuang hanya untuk mencari kunci atau kabel. Untuk itu, kami merancang tas dengan minimal 6 saku khusus. Yang pertama, ada saku laptop atau tablet, saku besar dengan pengaman atau strap agar perangkat tidak bergoyang. Yang kedua, ada saku botol minum, menjaga botol tetap berdiri tegak, mencegah tumpah yang bisa merusak dokumen. Yang ketiga, saku kunci dengan hook, saku kecil yang dilengkapi gantungan kunci kait agar kunci tidak perlu dicari-cari. Yang keempat, ada saku akses cepat di bagian depan untuk barang yang harus diambil dalam hitungan detik, seperti e-money. Yang kelima, saku keamanan tersembunyi. Ini adalah tempat paling aman untuk menyimpan dompet, paspor, atau ponsel. Yang keenam, ada saku kabel dan earphone, agar tidak terlilit satu sama lain dan tidak tercampur dengan barang-barang yang besar. Kemudian, kami menggunakan material kanvas premium yang tahan air, tali bahu yang diperkuat agar nyaman digunakan meski membawa beban berat. Lalu, persona yang kami dapatkan ada Dava Mujahid, mahasiswa 21 tahun, Moreno Sianipar, mahasiswa 18 tahun, Cukini, mahasiswi 18 tahun, Vivian Agnes, mahasiswi 19 tahun. Kemudian, understanding 5W-nya, metode 5W adalah sebuah teknik untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah melalui serangkaian pertanyaan mengapa yang diajukan secara berulang. Kami menggunakan metode wawancara, persiapan wawancara, penyusunan pertanyaan, persiapan media, pelaksanaan wawancara. Poin yang kami dapatkan, masalah utamanya bukan hanya tas yang berantakan, melainkan ketidaksesuaian atau gap antara desain produk yang terlalu minimalis dengan kebutuhan nyata pengguna yang memerlukan kecepatan dan kemudahan akses dalam mobilitas tinggi. Kemudian, empathy map-nya, kesimpulannya dari keempat responden kami, terlepas dari fokus pekerjaan atau studi mereka, berbagai kebutuhan mendasar yang sama ingin sukses dan berkembang, tetapi tidak ingin mengorbankan waktu dan kesehatan mental mereka karena terlalu stres mencari barang. Dan menemukan solusi agar barang bisa jadi rapi dan tertata, membuat barang lebih terorganisir dan memudahkan mencari barang kecil. Guys, di sini ada persona user dari keempat responden yang kami wawancara. Pengguna atau mahasiswa sangat memprioritaskan tas yang praktis, aman, dan rapi. Frustasi utama mereka yaitu waktu yang terbuang saat mencari barang sehingga mereka membutuhkan solusi dengan sekat dan kantong kecil yang spesifik. Nah, kemudian sih ada customer journey. Dari keempat responden kami, kesimpulannya yaitu banyak mahasiswa merasa tersiksa dengan tote bag polos biasa yang membuat barang mereka berantakan. Mereka butuh tas yang tidak cuma keren, tapi juga punya banyak sekat supaya tidak perlu mengubek-ubek isi tas saat mencari barang yang dibutuhkan oleh mereka. Lanjut, di sini ada define point of view. Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa pengguna atau mahasiswa sangat membutuhkan tas yang mendukung efisiensi waktu melalui organisasi barang yang rapih. Dengan masalah utama ialah kesulitan untuk mencari barang kecil di dalam tas yang berantakan. Solusi yang dibutuhkan adalah desain tas multisaku namun tetap minimalis dan stylish. Kemudian sih ada metode ideasi. Untuk metode 635, tote bag multisaku mengunggulkan sistem smart storage dengan slot laptop dan organizer, memastikan barang tetap rapi. Dengan perlindungan maksimal melalui material waterproof dan saku anti-maling, kemudian dipercanggih oleh fitur smart tag dan custom border nama yang estetik.
Desainnya yang ergonomis dan fleksibel menjadikan solusi paling praktis dan modif untuk mendukung mahasiswa di kampus. Lanjut untuk brainstorming, kesimpulannya yaitu menciptakan tote bag yang memprioritaskan keamanan dan daya tahan dengan fitur utama berupa saku rahasia serta menggunakan setting IKK fungsionalitas cerdas seperti bahan waterproof dan fitur pelacak lokasi seperti elemen yang tidak fitur pelacak lokasi menjadi elemen yang paling diinginkan pengguna untuk mendukung keamanan tinggi. Nah, terakhir di sini ada dot voting. Hasil dari dot voting menunjukkan bahwa prioritas utama untuk mengembangkan produk terletak pada fitur saku rahasia dan penggunaan setting YKK sebagai standar keamanan dan kualitas. Selain itu, fitur pendukung seperti bahan waterproof, pelacak lokasi, dan saku botol minum menjadi elemen kunci yang paling banyak dipilih untuk meningkatkan fungsionalitas tas. Nah, kemudian di sini ada ide utama atau fiturnya. Di sini ada pertama saku vertikal atas. Di sini akses instan untuk barang kecil seperti KTM dan kunci agar tidak hilang. Kedua, gantungan kunci terjait. Di sini memastikan kunci tidak hilang di dalam tas. Yang ketiga ada kompartemen elektronik. Itu tuh ruangan khusus untuk menaruh laptop atau tab kalian. Yang keempat ada material kanvas waterproof. Pelindungan ekstra untuk barang esensial mahasiswa. Nah, yang terakhir ada nilai jual atau unique value proposition. Apa sih yang membuat produk kami berbeda? Keunggulan utama kami terletak pada manajemen ruang internalnya. Kami menjamin pengguna dapat menemukan barang terkecil sekalipun dalam hitungan detik tanpa perlu mengaduk isi tasnya. Selain itu, tambahan fitur seperti gantungan kunci terjait dan kostumisasi bordir nama memberikan sentuhan personal yang eksekutif bagi mahasiswa. Jadi produk yang kami kembangkan ini adalah sebuah prototipe tote bag multifungsi yang dirancang sebagai minimum viable product atau MVP. Jadi tas ini memiliki kapasitas besar, sekitar 15 hingga 20 liter, dan dengan sistem organisasi barang yang sangat mendetail. Lalu, adapun fitur-fitur utama yang kami tawarkan meliputi yang pertama, sistem saku. Terdiri dari saku resleting, saku slip, serta saku elastis yang dikhususkan untuk menyimpan pena ataupun ponsel. Yang kedua ada fleksibilitas penggunaan. Tas ini dapat digunakan sebagai tote bag maupun sling bag dengan pegangan ganda yang ergonomis. Lalu ada kompartemen tambahan. Jadi tas kami ini dilengkapi dengan slot laptop yang memiliki bantalan atau pedet, gantungan kunci, serta saku khusus untuk menyimpan botol minum atau payung. Dan yang terakhir ada material unggulan. Kami menggunakan bahan polyester yang tahan air, ringan, namun tetap kuat untuk penggunaan harian. Baik, di next slide. Berdasarkan link kanvas yang sudah kami susun, jadi produk ini hadir untuk mengatasi masalah utama pengguna, yaitu tas berantakan karena minimnya kompartemen serta tote bag biasa yang tidak dapat membawa beban berat. Lalu, kami melakukan pengujian dengan memberikan poster prototipe terhadap mahasiswa Telkom University menggunakan metode feedback capture grade. Adapun poin-poin hasil umpan balik pengguna adalah 1. Hal yang disukai. Pengguna mengapresiasi desain multisaku yang praktis serta penggunaan kain tahan air. Yang kedua ada kritik. Kompartemen utama itu dianggap terlalu sempit untuk laptop yang berukuran 14 inci, di mana umumnya laptop itu berukuran dari 13 hingga 15 inci. Lalu ada pertanyaan, muncul kebutuhan mengenai adanya tali yang dapat disesuaikan atau adjustable strap. Lalu ada ide baru, yaitu penambahan velcro pada penutup saku untuk meningkatkan keamanan barang. Baik, next. Jadi, analisis strategis kami mencakup yang pertama, unique value proposition. Kami menawarkan tote bag multifungsi yang kuat dan stylish. Lalu target segmen kami, yaitu fokus utama kami adalah mahasiswa, pekerja kantoran, serta pengguna harian yang membutuhkan tes praktis namun tetap terlihat modern. Lalu untuk unfair advantage-nya sendiri, desain saku kami itu di custom yang fungsional berdasarkan kebutuhan nyata pengguna dengan kualitas bahan yang sulit ditiru oleh produk murahan di pasaran.
Lalu untuk metrik utama, kesuksesan diukur melalui jumlah penjualan, pesanan berulang, atau repeat order, serta tingkat kepuasan pelanggan. Baik, next slide. Baik, di sini dengan menanggapi masukan tersebut, kami melakukan serangkaian perbaikan. Yang antara lain, yang pertama di bagian keamanan, kami menambahkan velcro hook and loop dengan lebar 2-3 cm pada penutup saku utama dan sekunder. Lalu untuk kapasitasnya, kami memperluas saku utama sebesar 15% sehingga sekarang mampu untuk mengakomodasi laptop berukuran hingga 15 inci. Lalu yang terakhir untuk mobilitas sendiri, kami mengintegrasikan adjustable strap dengan gesper buckle yaitu logam tahan karat yang dapat disesuaikan antara 70-100 cm. Karena kami menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna di Bandung yang sering mengendarai kendaraan bermotor. Jadi, hasil dari iterasi ini menunjukkan bahwa pengguna lebih memprioritaskan keamanan dan fungsionalitas daripada sekedar estetika. Oke, di sini ada result dan impact. Pertama dari penjelasannya. Hasil dari proyek ini adalah sebuah tote bag ramah lingkungan yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna sehari-hari, seperti membawa buku, laptop, dan barang belanja ringan. Nah, di sini kita masuk ke result. Resultnya adalah deliverables yang kami hasilkan berupa tote bag reusable dengan desain yang sederhana, namun fungsional, menggunakan bahan yang kuat dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Tote bag ini dirancang sebagai alternatif pengganti kantong plastik yang sekali pakai. Terus ada impact. Dampak dari solusi ini adalah membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mendorong kebiasaan membawa tas sendiri. Selain itu, tote bag ini juga memiliki nilai estetika sehingga pengguna tertarik untuk menggunakan secara konsisten. Kita masuk ke implementation plan. Penjelasan agar ini solusi dapat diterapkan, kami menyusun rencana implementasi yang realistis. Next step, langkah selanjutnya adalah finalisasi desain tote bag, menentukan ukuran dan jenis bahan yang sesuai, pembuatan prototipe serta persiapan produksi dan distribusi. Timeline implementasi direncanakan selama 4 minggu, dimulai dari penyempurnaan desain, pembuat sampel, produksi tote bag hingga evaluasi hasil. Challenge and learning. Selama proses desain thinking, kami menghadapi beberapa tantangan. Yaitu tantangan utama kami menyesuaikan desain tote bag agar tetap kuat namun ringan, menemukan bahan yang ramah lingkungan dengan biaya yang terjangkau, serta mengelola waktu pengerjaan proyek. Dari proyek ini kami belajar bahwa memahami kebutuhan pengguna sangat penting dalam menentukan desain. Proses iterasi membantu kami memperbaiki kekurangan produk dan kerjasama tim sangat berpengaruh dalam menyelesaikan tantangan. Terakhir, kita masuk ke consultation and recommendation. Sebagai kesimpulan, proyek tote bag ini menunjukkan bahwa solusi sederhana dapat memberikan dampak yang signifikan. Tote bag ini mampu menjadi solusi praktis dan berkelanjutan untuk aktivitas sehari-hari serta mendukung pengurangan sampah plastik. Kedepannya, tote bag ini dapat dikembangkan dengan variasi desain, warna, penggunaan bahan yang inovatif, serta pengujian pasar untuk produksi dalam skala yang besar. Oke, sekian dari kami kelompok 5 Design Thinking. Terima kasih.